Kembali lagi di Menuju Istana Debat Capres, langsung saja saya persilakan ke Bang Andreas. Ingin bertanya kepada 01, Pak Sukamto nanti akan menjawab. Bang Andreas, Oke, silakan. Bang Andreas mohon maaf tapi baik. kita harus cek lapangan dulu. Ini sudah kita ada sudah melihat ya. paslon nomor urut 1 yang bersiap untuk datang ke lokasi debat. Kita saksikan sama-sama. Dan rupanya konvers ya sepertinya ya. Sedang melaksanakan keterangan pers. Improvement atau perbaikan harus dilakukan. Tapi detailnya tentu saya nggak bisa cerita di sini ya. Baik. Tapi bersyukur saya dapat masukan. Pak, salah satu turunan misi ke-7 Bapak di visi misi kan ada salah satu itu poinnya adalah mewujudkan profesionalitas TNI. Kalau kita lihat di belakang ada fenomena TNI yang kemudian memukuli relawan. Bapak melihat ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, Pak? Ya, kita ingin agar seluruh unsur pertahanan kita itu profesional, disiplin, dan bila ada perilaku yang tidak sesuai, kita kan tidak mungkin juga selalu berharap 100% sempurna. Selalu saja ada kejadian 1, 2, dan begitu ada kejadian, maka pendisiplinan menjadi penting. Karena dengan adanya pendisiplinan itu pesan bagi semua. Jangan hal itu berulang dan jangan yang lain mengerjakan. Apakah ada pesan khusus dari Ibunda Bapak, Prof. Alia, untuk debat nanti malam? Ya, ada. Saya tadi barusan selesai pamit sama Ibu dan didoakan khusus. Jadi doa dari Ibu itu selalu bekal utama dan bekal itu memang saya minta tiap hari. Jadi setiap sebelum berangkat kegiatan apapun saya minta bekal doa dari Ibu. Pak Anies mungkin mau nanggapin terkait dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Prabowo beberapa saat lalu dan juga hari ini kepada Menteri Perdagangan Zulhas begitu Pak. Tanggapannya seperti apa nih Pak? Itu apa ya, presiden dengan menteri berjumpa itu hal yang normal-normal saja. Walaupun di momen persiapan debat begitu? Iya, dan bagi saya ya bagi saya itu biasa saja. Bagi saya ini yang penting begini, pada saat debat ini kesempatan bagi rakyat untuk melihat cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara menyampaikan. Seperti kalau ada acara desak Anies, kenapa kami memilih untuk melakukan desak Anies? Kenapa kita memilih untuk dialog-dialog selama ini? Karena kami ingin rakyat Indonesia dihormati. Itu cara kami menghormati rakyat. Mereka akan memilih orang bukan sekedar menentukan foto siapa yang akan dipasang di ruang kelas, foto siapa yang akan dipasang di kantor-kantor. Kalau itu cukup pasang baliho aja, nanti pilih mana yang kira-kira paling pas kalau dipasang di ruang kelas, mana yang paling pas kalau dipasang di kantor-kantor, maka itu pasang baliho aja cukup. Tapi ini yang mau dipilih itu orang yang akan nanti ambil keputusan atas nama seluruh rakyat Indonesia. Karena dia akan diberi tugas mengambil keputusan atas seluruh rakyat Indonesia, atas nama itu, maka rakyat Indonesia harus bisa punya akses cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, nilai-nilai yang dipegang, etika yang dipegang. Itulah sebabnya kami memilih berdialog. Dengan begitu, rakyat akan bisa merasakan berapa persen saya sama dengan calon nomor 1 Anies. Tidak mungkin 100%. Mungkin ada yang merasa saya samanya 40%, saya lamanya 70%, saya samanya 90%. Dari situ mereka ambil keputusan. Tapi kalau tidak ada dialog, rakyat tidak tahu berapa banyak saya sama dengan dia, berapa banyak saya setuju dengan dia. Lalu akhirnya mengambil pilihan tidak berdasarkan apa yang nanti bisa dia putuskan, tapi semata-mata berdasarkan citra yang diciptakan lewat visual, lewat audio. Nah, kami ingin menghargai rakyat dengan dialog. Nah, debat seperti nanti adalah juga kesempatan, semua debat itu kesempatan untuk rakyat menilai mana yang menggunakan cara-cara yang teknis, mana yang substantif, mana yang pakai singkatan, mana yang pakai substansi, mana yang pakai macam-macam lah. Di situ kan rakyat bisa menilai. Pak, tapi tadi Pak Zulhas secara terbuka menyebutkan bahwa ada penjabaran soal koalisi ke Pak Jokowi, termasuk soal kunjungan Pak Prabowo dan Gibran ke daerah-daerah. Artinya kan sudah menyentuh ranah kampanye dalam hal ini, Pak. Ya, biarlah rakyat nanti menilai. Biarkan rakyat menilai. Bagi kami, perubahan adalah termasuk diantaranya mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Bahwa presiden berada di atas semua kekuatan. Bahwa presiden itu menjaga etika bernegara. Presiden menempatkan kepentingan negara di atas. Ya. Oke, itu tadi yang disampaikan Anies Baswedan ya dalam persiapan menuju lokasi debat di Istora Senayan. Betul. Oke, kita
cek ombak lagi ya. Sesuai janji kita ya, supaya adil. Karena tadi dari tim ses 1 atau pendukungnya belum datang. Ini sekarang kita udah cek ombak datang. lagi ya. Oke, saya pengen dengar semangatnya setiap pendukung yang hadir sore hari ini. Wow. Pendukung nomor urut 01, mana suaranya? 01 mana? Untuk perubahan, bila amin. Untuk perubahan, bila amin. Amin, amin. Amin. Oke, tepuk tangan. Wow. Bagaimana? Jangan mau kalah ya. Mana pendukung nomor urut 2? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Lalu bagaimana dengan mendukung nomor urut 03? Mana suaranya? Oke, tepuk tangan buat kita semua sore hari ini. Semangatnya di... Baik, ya. Udah. Oke. Semangatnya dijaga Iya, ya. ditahan gitu ya kalau di KPU ya. Sekarang saya ke Bang Andreas. Bang Andreas boleh bertanya ke Pak Sukamta, silakan. Baik, calon presiden Paslon Satu, ya. satu ya. Paslon 1, apa yang pernah disampaikan oleh Pak Caimin bahwa tidak perlu membeli alutsista. Nah, ada gium di dalam dunia pertahanan, sistem pertahanan, bahwa civis pacem para bellum. Kalau mau damai, bersiaplah untuk perang. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini gitu, bahwa kita tidak perlu membeli alutsista gitu. Oke, dijawab Pak Sukamta. Ya, pertama saya pengen luruskan. Jadi Gus Muhaimin itu tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu membeli alutsista, tetapi beliau mengatakan kira-kira untuk apa sih beli alutsista besar-besaran dengan uang utang, sementara kita masih punya utang mensejahterakan rakyat Indonesia, kira-kira begitu. Yang kedua soal civis bellum civis pacem para bellum, kalau kamu mau damai, dihormati, harus punya pertahanan yang kuat. Saya kira ini memang benar, ini ada gium yang selalu dipegang di dalam pertahanan kita, tetapi kita harus bijak bahwa tidak semata-mata demi pertahanan yang kuat itu mengorbankan kesejahteraan. Karena apa? Karena kalau kita punya alutsista yang kuat sekali tetapi kesejahteraan rakyat rapuh, ini justru akan menjadikan sumber masalah itu sendiri di dalam negeri. Banyak negara yang punya kekuatan superpower dalam pertahanan, seperti beberapa negara yang kita tahu sampai punya nuklir segala macam, tapi rakyatnya hidupnya sangat kesulitan secara ekonomi. Nah, kita tidak ingin Indonesia itu mengambil titik ekstrem begitu. Kita ingin kesejahteraan kita, rakyat kita itu meningkat bersama-sama. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan itu kemampuan pertahanan kita naikkan gitu. Jadi poin pentingnya sebetulnya adalah bahwa kita ini ingin seimbang mendorong kesejahteraan. Maka slogan Amin itu 2045 itu adalah saat kemakmuran bersama, bukan sekedar menjadi Indonesia menjadi negara maju dengan tingkat pendapatan nomor 4 di dunia, tetapi makmur bersama, tentaranya makmur, polisinya makmur, ASN-nya makmur, tapi juga rakyatnya secara keseluruhan makmur gitu. Baik. Silakan pertanyaan ke Bang Daniel. Pertanyaan dulu ke Bang Jangan Daniel. ditanggapi dulu ke Bang Daniel. Oke, baik. Ke paslon nomor 2 ini. Ini paslon nomor 2 kan Menteri Pertahanan gitu. Pertanyaan kita, apa hubungannya makan siang gratis dengan pertahanan?
Ada hubungannya. Ya silakan jelaskan. Boleh dijawab. Makan siang gratis itu mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat itu pertahanan bagi negara. Dan mereka lah masa depan kita. Perspektif Pak Prabowo itu dalam konteks pertahanan, tadi saya sebutkan perspektif militer, perspektif near militer, dan perspektif hybrid. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kita ini sebagai orang-orang yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pikirnya. Dan itu melalui salah satu jalannya adalah makan siang gratis untuk anak-anak yang kurang mampu di sekolah. Oke. Bang Andreas, silakan merespon apa yang disampaikan oleh Pak Sukamta dan juga Bang Daniel. Jadi Pak Kamta, negara sebesar Indonesia ini pasti membutuhkan sistem pertahanan yang kuat dan memadai. Dan itu sistem pertahanan yang kita maksudkan di sini adalah sistem pertahanan termasuk dan terutama adalah berkaitan dengan militer, pertahanan militer. Bahwa kita perlu membeli secara efektif, efisien, pasti. Tapi kalau pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud, kita lebih berpikir soal bagaimana juga membangun industri pertahanan. Dengan industri pertahanan yang kuat, kita bisa memproduksi alutsista sendiri, akan menghindari atau mengurangi kita membeli alutsista dari luar negeri yang begitu mahal. Nah, oleh karena dan juga kita harus berpikir secara ekonomis bahwa militer itu tidak hanya soal cost. Militer itu juga bisa mempunyai nilai ekonomi. Kalau kita bisa memproduksi alat persenjataan itu, pertama untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan kemudian kalau kita bisa menjual juga gitu. Kenapa? Karena negara sebesar Indonesia tidak bisa tergantung dari alutsista hanya dari luar negeri gitu. Dan apa yang kita bisa penuhi itu pasti mengurangi cost kita membeli dari luar. Kemudian kalau kelebihan kita bisa menjual keluar, itu akan mempunyai nilai ekonomi juga gitu. Jadi berpikirlah ke depan untuk bagaimana militer itu juga, alutsista itu juga akan memproduksi alutsista itu akan mempunyai nilai ekonomi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Oke. Buat Bang Daniel? Nah, untuk pasangan paslon nomor 2, bahwa makan siang gratis itu ya untuk anak-anak itu adalah bagian dari kesehatan itu pasti gitu. Tapi kalau untuk sampai kepada masalah pertahanan terlalu jauh Pak nomor 2 gitu. Dalam arti gini, ya mempersiapkan anak-anak yang sehat, mempersiapkan anak-anak yang terdidik itu memang perlu. Tapi kita apa kaitannya dengan militer saya kira masih terlalu jauh untuk apa kita memberikan bahwa makan siang gratis ini ada kaitannya dengan sistem pertahanan. Bahwa untuk sehat, untuk mempunyai anak-anak mempunyai gizi yang lebih baik, itu betul. Tapi cost-nya juga pasti akan sangat tinggi. Saya tahu bahwa program ini populis. Tetapi bahwa apakah ini mempunyai keterkaitan langsung dengan bidang pertahanan, saya kira hubungannya terlalu jauh untuk itu. Oke, terima kasih Bang Andreas. Baik, nanti di segmen berikutnya kan Pak Sukamta akan bertanya juga ya. Ya, betul. Baik, ke masing-masing tim ses lawan.